Report membuka mata mengungkap fenomena. Saya Ihsan Sitorus. Kita simak sorotan pertama. Lemahnya nilai tukar rupiah dan anjloknya pasar saham menjadi sorotan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun di tengah kondisi itu, Presiden Prabowo menyampaikan arah kebijakan pemerintah. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Inilah sebagian pidato Presiden Prabowo Subianto di rapat paripurna DPR Rabu lalu. Prabowo menyampaikan optimisme terhadap perekonomian nasional serta target di tahun 2027 mendatang. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Inflasi akan kami jaga tetap pada kisaran 1,5 hingga 3,5%. Kehadiran kepala negara menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang menjadi landasan penyusunan RAPBN 2027 jadi catatan tersendiri. Karena pada periode pemerintahan sebelumnya, penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal umumnya hanya diwakili oleh Menteri Keuangan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kehadiran Prabowo di rapat paripurna selain bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi momen untuk menyatukan kekuatan dalam menjalankan tugas dan menjaga perekonomian bangsa. Sementara itu, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengungkapkan kehadiran Prabowo di gedung DPR di tengah kondisi ekonomi dan gejolak pasar saham yang menjadi sorotan publik patut diapresiasi. Kehadiran Presiden dalam rapat paripurna juga dinilai menjadi jawaban atas kritik terhadap komunikasi politik Presiden dalam merespons pelemahan nilai rupiah. Bisa juga ini dianggap sebagai sebuah jawaban dari kritik terhadap komunikasi politik Presiden, terutama dalam beberapa situasi belakangan yang dianggap menjadi blunder dalam membangun sentimen positif masyarakat. Ketika kita tahu nih bahwa hal yang sering kali disorot adalah penurunan IHSG ke titik yang sangat rendah, termasuk pelemahan rupiah mencapai angka terendah sepanjang sejarah. Berdasarkan data Bank Indonesia pada 20 Mei, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencapai 17.807 rupiah. Pada 21 Mei, rupiah menguat di 17.773 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara per Jumat 22 Mei, nilai tukar rupiah kembali menguat tipis di 17.761 per dolar Amerika Serikat. Di saat yang sama, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada Kamis kemarin ditutup melemah pada level 6.094. Sementara pada Jumat sore, IHSG naik pada level 6.162. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai anjloknya IHSG hanya bersifat sementara dan dipengaruhi sentimen jangka pendek. Terkait nilai tukar rupiah, Purbaya menyebut kondisi saat ini berbeda dengan krisis 1998 yang dipicu kebijakan ekonomi yang keliru dan ketidakstabilan sosial politik pasca resesi. Kalau ini kan banyak sentimen, kalau rupiah melemah seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah dan instability sosial politik terjadi setelah setahun kita resesi. 97 pertengahan itu kita udah resesi. Oke, kita kan sekarang belum resesi, ekonomi masih tumbuh kencang, jadi masih ada ruang untuk memperbaiki semuanya. Pada 16 Mei lalu, Presiden Prabowo sempat menanggapi kekhawatiran publik atas penguatan dolar Amerika Serikat dengan menyebut orang desa tidak pakai dolar. Pernyataan yang terdengar sederhana tersebut justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Pakar ekonomi dan analis pasar modal, Ferry Latuhihin menilai pernyataan Presiden tidak mencerminkan pemahaman yang utuh terhadap dampak ekonomi pelemahan rupiah.
Menurutnya, naiknya nilai tukar dolar berdampak pada kenaikan harga barang impor dan berpotensi memicu inflasi yang dirasakan masyarakat. Kalau menurut saya sih Pak Presiden nggak mengerti ekonomi ya. Maaf untuk mengatakan itu ya. Sebab dengan gampangnya Pak Presiden mengatakan sesuatu yang pada dasarnya itu otomatis orang yang mengerti ekonomi. Bahwa kalau dolar naik, di mana kita masih menggunakan dolar untuk barang-barang impor, ya, dan itu menyebabkan inflasi. Dan kalau inflasi, semua orang pasti kena Mbak, bukan cuma orang desa aja. Depresiasi rupiah yang terus berlanjut dinilai berpotensi menekan kelompok menengah bawah, termasuk masyarakat pedesaan. Dampaknya dapat terasa melalui kenaikan biaya impor pangan dan energi, harga bahan baku pertanian, hingga menurunnya daya beli masyarakat. Ketergantungan Indonesia terhadap impor komoditas strategis terbilang tinggi. Mengutip data Kementerian SDM tahun 2025, ketergantungan impor minyak bumi mencapai 32%, sementara impor BBM menyentuh 36% dari kebutuhan nasional. Adapun LPG menjadi komoditas energi dengan ketergantungan impor terbesar mencapai 80,58%. Selain itu, sekitar 60% kebutuhan pupuk nasional juga masih bergantung pada impor. Di sektor pangan, data Badan Pangan Nasional tahun 2024 menunjukkan ketergantungan impor gandum masih mencapai 100%. Sedangkan ketergantungan terhadap kedelai impor mencapai 92,5%. Kenaikan harga kedelai impor terpantau di Pasar Karah, Surabaya, Jawa Timur. Pedagang menyebut harga kedelai impor kini berkisar Rp13 hingga Rp15.000 per kilogram, sehingga membuat biaya produksi kian meningkat. Pedagang sekaligus perajin tempe mengaku keuntungan yang diperoleh semakin menipis. Kalau masalah kedelainya kan impor itu mahal, jadi penghasilannya berkurang, penjualannya susah. Dijual harga biasa itu kita nipis, kadang ya tempe masih ada, tapi kalau harganya masih di 8.800 kayak kemarin masih lumayan. Sementara produsen tempe di Malang memilih untuk memperkecil ukuran karena naiknya harga kedelai impor. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menyebut, bahan baku impor seperti kedelai sangat dipengaruhi nilai tukar rupiah. Eko menjelaskan, sentra industri tempe yang tergantung pada kedelai impor akan merasakan langsung dampak kenaikan dolar. Nah, kalau kedelai ini, import ini akan berpengaruh pasti. Biasanya kalau 1 kilo itu nilainya A gitu, kalau ekspor pasti akan ada plus, akan ada kenaikan. Salah satu harga kedelai ini kan memang kita nggak bisa intervensi harga di daerah. Artinya karena kita bisa mengambil langkah bijak di dalam menggunakan para program yang impor itu. Tak hanya sektor pangan, sektor otomotif juga mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Para pelaku usaha perbengkelan yang sangat bergantung pada komponen dan suku cadang juga mengeluhkan karena harga barang dari distributor terus merangkak naik. Harga ban luar, oli, hampir semua spare part lah pada naik. Ban 20.000, sekitaran 20.000. Oli 10.000. Itu masyarakat pada komplain nggak sih? Oh banyak, bukannya pada komplain lagi. Soalnya ini mah bukan naik, harganya nganjloknya parah ini mah. Ini kan kasihan kepada pengguna motor, pada ngeluh-ngeluh harganya pada naik. Sebagai salah satu langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,25%. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio menyebut kenaikan itu sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah. Kami sampaikan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah
serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027. Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede menilai langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan meredam tekanan inflasi sudah tepat. Namun di sisi lain, kenaikan suku bunga juga dikhawatirkan dapat menahan laju konsumsi dan pertumbuhan kredit masyarakat. Saya juga sebelumnya memperkirakan bahwa BI sepertinya hanya menaikkan 20 basis point, tapi BI mengambil langkah preemptif yang cukup bold ya dengan menaikkan 50 basis point. Artinya memang langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia sudah sangat sudah all out gitu ya, dan saya sangat apresiasi kebijakan untuk memperketat moneter ini. Pemerintah dan Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global dan pelemahan rupiah. Sementara tingginya ketergantungan impor pangan dan energi membuat stabilitas nilai tukar, pengendalian inflasi, dan daya beli masyarakat menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional. Saudara, 9 WNI relawan Global Sumut Flotilla yang sempat ditahan militer Israel akhirnya dibebaskan. Selengkapnya usai jeda. Tangan kami sudah terikat di belakang dengan sangat luar biasa. Kami harus posisi duduknya dengan kalau kita naik kepala sedikit langsung dipukul. Saudara, 9 WNI yang tergabung dalam relawan Global Sumut Flotilla yang sempat ditahan oleh militer Israel kini sudah dibebaskan. Seluruh WNI itu kemudian dideportasi melalui Turki dan dalam kondisi aman. Sembilan WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla akhirnya dibebaskan. Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke tanah air. Armada Misi Kemanusiaan Global Sumut Flotilla atau GSF berupaya mengirimkan bantuan untuk Gaza dihadang militer Israel di perairan internasional dekat Siprus 18 dan 19 Mei lalu. Israel dilaporkan membawa 430 relawan kemanusiaan dari 40 negara ke wilayah mereka, termasuk 9 warga negara Indonesia yang turut dalam konvoi lebih dari 50 kapal menuju Gaza. 9 warga negara Indonesia tersebut ditangkap dan ditahan oleh militer Israel dalam rentang waktu 24 jam pada hari yang berbeda. 5 WNI lebih dahulu ditangkap pada 18 Mei 2026 di perairan internasional Siprus. Mereka adalah relawan Rumah Zakat Andi Angga Prasadewa, ditangkap saat berada di kapal Joseph. Sementara itu, 3 jurnalis nasional, yaitu Rahendro Herubowo, mantan jurnalis iNews, Todi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo, ditangkap saat berada di kapal Osgurluk. Adapun jurnalis Republika Bambang Noroyono atau Abeng diketahui berada di kapal Boralize. Sementara 4 WNI lainnya ditangkap pada 19 Mei 2026. Di antaranya 2 relawan Dompet Duafa yang berada di kapal Zapiro, Herman Budianto Sudarsono dan Ronggo Wirasanu turut ditangkap. Sementara 2 WNI di kapal Kasr 1 juga diamankan, yaitu relawan Spirit of Aqsa Asad Aras Muhammad dan relawan Smart 171 Hendro Prasetyo. Pasca penangkapan, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir merilis sebuah video yang menampilkan sejumlah aktivis global Sumut Flotilla dalam kondisi tangan terikat dan diduga dibawa ke area penahanan darurat di Pelabuhan Asdod, Israel. Dalam video yang beredar, para aktivis terlihat ditangani aparat dan diminta berlutut sejak di kapal hingga tiba di lokasi penahanan.
Sikap kasar juga menimpa para aktivis yang meneriakkan seruan pembebasan Palestina. Penangkapan terhadap armada kemanusiaan tersebut memicu sorotan internasional di tengah ketegangan dan blokade yang masih berlangsung di Gaza. Perserikatan Bangsa-Bangsa turut mengecam arogansi militer Israel. Juru bicara PBB Stephanie Dujarric menegaskan, aktivis kemanusiaan wajib diperlakukan secara hormat dan segera dipulangkan ke negara asal. As I said, everyone who has been detained by the Israeli authorities who are members of the flotilla needs to be treated with respect and dignity, like anyone who is detained, and they need to be returned back to their homes immediately. 9 warga negara Indonesia yang ditahan militer Israel akhirnya tiba di tanah air. Salah satu relawan yang dibebaskan, Herman Budiman, menceritakan bagaimana militer Israel melakukan penyiksaan fisik secara brutal terhadap para relawan kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Dibawa ke sana dan sanalah mulai kekerasan yang lebih dahsyat lagi. Ya, dari tangan kami sudah terikat di belakang dengan sangat luar biasa. Kami harus posisi duduknya dengan lutut kami, ya, dengan posisi mendekati sujud. Kalau kita naik kepala sedikit langsung dipukul, ya, baik dipukul kepala, diinjak kepala, dipukul perut, dada. Pemerintah Indonesia mengecam perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan dari militer Israel. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi. Insiden ini sekaligus menjadi desakan kepada dunia internasional untuk menjamin keselamatan jalur navigasi dan melindungi misi kemanusiaan dari segala bentuk kekerasan. Saudara, di tengah pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61%, jutaan kelas menengah justru tertekan dan terancam turun kelas. Di 60 menit special report, usai jeda. Dari pemerintah itu mau ya memperhatikan rakyat-rakyat kecil, menengah ke bawah ini agar mudah gitu dalam mencari keuangan, dalam memenuhi kebutuhan. Saudara, pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61%, namun jutaan kelas menengah tertekan dan terancam turun kelas. Angka pertumbuhan ini pun dipertanyakan apakah kondisi real atau hanya angka statistik. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Anastasia Ataya dan juru kamera Nabil Fuadi. Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak. Harapan kami semoga dari pemerintah itu mau ya memperhatikan rakyat-rakyat kecil, menengah ke bawah ini agar kami yang sudah banyak beban, yang susah untuk mencari kehidupan yang layak di sini agar mudah dalam memenuhi kebutuhan. Sangat rapuh. Jadi memang betul istilah one accident away from being poor itu mereka bisa dengan mudah masuk kategori kelompok rentan atau miskin. Di saat pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,61%. Jutaan kelas menengah justru sedang bertaruh nasib. Mereka terancam jatuh miskin. Apakah pertumbuhan ini hanya sekadar deretan angka statistik? Tidak cukup kaya untuk penuhi kebutuhan sehari-hari, tapi tidak cukup miskin untuk mendapat bantuan sosial. Inilah hari-hari yang harus dijalani Asmawati, seorang guru Taman Kanak-kanak Raudatul Atfal, RA Al-Bukhari, Jakarta Pusat.
26 tahun mengabdi sebagai guru, ia tetap bertahan meski pendapatannya hanya 1 juta rupiah per bulan, jauh di bawah upah minimum regional Jakarta. Beban ekonomi kian berat saat sang suami terdampak PHK sejak pandemi COVID 2020 dan hanya mengandalkan pendapatan dari jasa servis AC keliling. Alasan saya kenapa saya masih bertahan sampai saat ini karena pertama tuntutan rumah tangga. Anak saya banyak. Saya punya anak 5. Kesemuanya sekolah, dan kenapa saya bertahan ngambil rumah dekat-dekat orang tua karena memang setiap harinya saya harus kasih makan ke ibu. Setiap bulan Asmawati harus membayar sewa rusun sekitar 2 juta rupiah. Biaya konsumsi keluarga 1.500.000 rupiah dan transportasi 500.000 rupiah. Belum lagi biaya pendidikan ke-5 anaknya sebesar 3.300.000 rupiah. Perempuan berusia 46 tahun ini harus putar otak untuk menutupi kekurangan biaya hidup. Selesai mengajar di RA, Asmawati melanjutkan hari dengan mengajar les privat dari rumah ke rumah. Demi menambah penghasilan, ia memanfaatkan momentum Lebaran dengan bisnis rumahan mulai dari jual kue kering hingga makanan matang. Saat pendapatan stagnan, Asmawati harus menghadapi harga pangan yang terus merangkak naik. Ia pun terpaksa memangkas porsi konsumsi harian keluarga. 100.000 zaman kita beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu berbeda sekali dengan yang nilai mata uang sekarang, ya kan. 100.000 sekarang cuma dapat beberapa makanan gitu yang kita belanja. Misalnya kita biasa belanja ke pasar seminggu sekali bawa uang 100.000 dapat macam-macam makanan, sekarang cuma beberapa saja gitu. Untuk mensiasatinya ya pasti dikurangi ya, karena kita mendapatkan nominal yang sama dengan harga yang tinggi, jadi ya sedikit-sedikit kita kurangi. Terus, biasanya kita makan proteinnya yang dari hewani kita combine dengan yang nabati seperti itu. Jadi pengurangan belanja yang memang tidak perlu dibeli ya. Ancaman ketidakpastian ekonomi membuat Asmawati terpaksa bertahan dengan segala keterbatasan. Meski terus dihantui kecemasan akan masa depan pendidikan buah hati. Saya kadang kalau misalnya malam gitu anak-anak sudah tidur, saya rasa khawatir. Dan kalau misalnya saya sudah nggak ngajar lagi, apa saya masih bisa gitu untuk mencukupi kebutuhan anak-anak? Gimana caranya biar anak-anak bisa tetap sekolah sampai dia bisa kuliah semuanya. Kendati pendapatan jauh di bawah upah minimum regional Jakarta dan hidup serba kekurangan, berdasarkan klasifikasi BPS, Asmawati masuk di kategori kelas menengah lantaran total pengeluaran per bulannya sebesar Rp7.300.000. Artinya, Asmawati tidak bisa mendapatkan sejumlah bantuan sosial dari pemerintah. Mengacu pada data Garis Kemiskinan Nasional sebesar Rp609.160.000 per kapita per bulan, BPS membagi pengeluaran masyarakat Indonesia ke dalam beberapa kelas. Kelas atas dengan pengeluaran di atas Rp10.355.720.000 per kapita per bulan. Kelas menengah dengan pengeluaran Rp2.132.060.000 hingga Rp10.355.720.000 per kapita per bulan. Menuju kelas menengah, pengeluaran Rp913.740.000 hingga Rp2.132.060.000 per kapita per bulan. Rentan miskin pengeluaran Rp609.160.000 hingga Rp913.740.000 per kapita per bulan.
dan miskin dengan pengeluaran di bawah Rp609.160.000 per kapita per bulan. Kelas menengah seperti Asmawati harus berjuang demi keberlangsungan hidup keluarga. Ia berharap ada kebijakan pemerintah yang berpihak untuk kelas menengah. Ya, harapan kami semoga dari pemerintah itu mau ya memperhatikan rakyat-rakyat kecil, menengah ke bawah ini agar kami yang sudah banyak beban, yang susah untuk mencari kehidupan yang layak di sini agar mudah gitu dalam mencari keuangan, dalam memenuhi kebutuhan. Di tingkat makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya menunjukkan tren positif. Setelah mengalami pasang surut di sepanjang tahun 2025, mulai dari 4,87% di triwulan 1, 5,12% di triwulan 2, 5,04% di triwulan 3, dan 5,39% di akhir tahun. Pada triwulan 1 tahun 2026, ekonomi Indonesia tumbuh menjadi 5,61%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut capaian ini dijadikan momentum untuk menepis kekhawatiran publik terhadap ancaman krisis ekonomi Indonesia. Jadi data ini, pertumbuhan ekonomi triwulan pertama ini menunjukkan bahwa reformasi ekonomi yang dilakukan sudah memberikan dampak ke perekonomian dan kita sepertinya akan terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Sementara ekonom dan peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teuku Refki menilai pertumbuhan tersebut tidak inklusif karena hanya dinikmati segelintir kelompok atas. Kelompok yang income-nya ini bukan dari upah, tapi misalnya dari imbal hasil modal atau capital owner dan seterusnya. Sehingga pertumbuhan ekonomi lebih dinikmati hanya ke segelintir kelompok orang, kelompok atas. Nah, di sisi lain, pemerintah ini selalu mengekspansi bantuan sosial, jaring pengaman sosial. Jadi, kelompok miskin juga sebetulnya tidak terlalu terdampak. Yang terdampak adalah kelas menengah. Kelas menengah daya belinya turun, kelas menengah yang mengandalkan upah atau gaji sebagai sumber pemasukan utamanya, itu mengalami daya beli yang terus menurun. Jadi, memang betul istilah one accident away from being poor, itu kalau mereka ada anggota keluarganya yang sakit kronis atau tiba-tiba ada emergency, itu mereka bisa dengan mudah masuk kategori kelompok rentan atau miskin gitu. Artinya apa? Artinya adalah mereka nggak memiliki tabungan yang cukup gitu. Jadi buffer mereka, financial buffer mereka itu nggak cukup untuk mereka menghandle adanya krisis di keuangan mereka. Di Indonesia, Mandiri Institute mencatat kelas atas naik tipis di tahun 2025 menjadi 1,2 juta orang atau setara 0,4% dari total penduduk. Sementara kelas menengah justru turun di tahun 2025 menjadi 46,7 juta orang atau setara 16,6% dari total penduduk. Sebaliknya, kelas menuju menengah meningkat di tahun 2025 menjadi 142 juta orang atau setara 50,4% dari total penduduk. Kelompok kelas rentan juga mengalami kenaikan di tahun 2025 menjadi 67,9 juta orang atau 24,1% dari total penduduk. Dan kelas miskin mengalami penurunan di tahun 2025 menjadi 23,9 juta orang atau setara 8,5% dari total penduduk. Menyikapi hal ini, tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Fitra Faisal menyebut ada penurunan populasi kelas menengah. Namun pemerintah menegaskan solusi utama kelompok ini bukan dengan menggelontorkan bantuan sosial, melainkan strategi struktural melalui industrialisasi. Kelas menengah itu bukan dikasih bansos, itu konsep yang sangat salah. Kenapa? Karena membuat harga dan martabat kelas menengah itu menjadi turun. Jadi kelas menengah itu bukan kelas yang meminta-minta, tapi kelas yang bekerja.
Nah, maka yang pemerintah coba lakukan adalah tadi industrialisasi, karena orang itu akan meningkat harkatnya kalau dia tetap bekerja. Jadi kalau dapat bansos, itu kan berarti kan dia tidak able. Padahal kita memiliki kelompok kelas yang merupakan bagian dari demographic dividend. Ekonom dan peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teuku Rifki menegaskan, tidak hanya soal penurunan kelas, maraknya PHK massal, dan hilangnya lapangan kerja formal yang berkualitas kini menjadi sorotan. Kita mungkin dengar beberapa tahun belakangan di banyak sektor itu terjadi PHK massal. Banyak pabrik tutup, banyak pabrik pindah ke negara-negara tetangga. Nah, ini yang membuat banyak lapangan kerja berkualitas itu hilang di Indonesia gitu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah pemerintah perlu bukan menjadi pencipta lapangan kerja, tapi pemerintah perlu menjadi regulator yang menciptakan iklim usaha kondusif. Sehingga nanti sektor private atau sektor swasta ini nyaman untuk berbisnis, nyaman untuk berinvestasi di Indonesia, dan nyaman untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas. Menjawab kekhawatiran akan badai PHK, tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Fitra Faisal mengklaim pemerintah telah membentuk Satgas Mitigasi. Pemerintah berkomitmen untuk tidak ada PHK lagi gitu ya. Jadi kalaupun ada worst case-nya yang kita sering terjadi, banyak klaim-klaim mengenai jaminan kehilangan pekerjaan itu dibayarnya sangat terlambat. Nah, itu yang coba untuk difasilitasi juga. Jadi jangan sampai itu terlambat ya pembayarannya, karena itu kan terkait dengan cash flow para orang-orang di PHK ini juga. Kelas menengah secara statistik nampak besar, tapi nyatanya rapuh dalam kehidupan sehari-hari. Minimnya tabungan dan jaring pengamanan membuat kelompok menengah rentan jatuh miskin ketika dihantam krisis. Bantuan sosial untuk kelas miskin, insentif untuk kelas atas, lalu apa jaminan bagi kelas menengah? Kelompok yang paling terhimpit di antara pajak dan inflasi. Lantas apa langkah pemerintah untuk memastikan jutaan kelas menengah tidak jatuh miskin? Selengkapnya, usai jeda di 60 menit Special Report. Ya, khawatir banget sih, karena gara-gara kekhawatiran itu pun sampai sekarang belum memutuskan untuk menikah. Khawatir gimana masa depan keluarga gua. Kerap disebut sebagai penopang ekonomi nasional, namun mereka tak bisa bertahan sendiri di tengah tekanan ekonomi. Kini publik menantikan langkah nyata pemerintah untuk menahan laju penurunan kelas menengah agar tidak jatuh miskin. Makasih ya, Bu. Pengeluaran membengkak bukan karena gaya hidup, tapi karena harga yang tak lagi terbendung. Mampukah regulasi yang berlaku menjaga keseimbangan ekonomi? Muda, berpendidikan, bekerja sektor kreatif. Inilah wajah kelas menengah urban yang terlihat mapan, namun jauh dari kenyataan. Muhammad Irwansyah yang akrab disapa Dado, seorang konten kreator berusia 31 tahun ini harus menjadi tulang punggung keluarga sejak sang ayah wafat tahun 2016. Demi menghidupi sang ibu dan adik, ia harus melakukan pekerjaan tambahan. Kerja di salah satu perusahaan swasta, jadi konten kreator dan juga freelance di klinik, itu juga jadi konten kreator. Karena tingginya kebutuhan, biayain sekolah adik, biayain keseharian kehidupan orang tua. Jadi mau nggak mau kita harus set job untuk memenuhi semua kebutuhan itu. Berpenghasilan di atas UMR Jakarta sebesar 7 juta rupiah tak lantas membuat Dado bernafas lega. Kebutuhan hidup di ibu kota yang kian hari kian menjerat, belum lagi membiayai keluarga alias generasi sandwich, membuat generasi muda seperti Dado harus mempertimbangkan matang-matang demi masa depan. Ngerasain banget sih, ngerasain banget yang tadinya nggak harus freelance, jadi harus nambah freelance, nambah job yang lain. Udah gitu ditambah lagi biaya-biaya
kuliah juga naik, ya khawatir banget sih. Karena gara-gara kekhawatiran itu pun sampai sekarang belum memutuskan untuk menikah. Khawatir gimana masa depan keluarga gue khawatir gimana masa depan gue, apalagi kalau ketika gue udah menikah. Waktu istirahat di akhir pekan pun harus dikorbankan. Dado harus membagi fokus antara konten kreator industri otomotif yang menjadi pekerjaan utamanya dan konten dunia kesehatan gigi sebagai pekerjaan tambahan. Tuntutan untuk selalu kreatif di tengah tekanan hidup kerap kali membawa Dado di titik jenuh. Namun, ia memilih bertahan demi memutus rantai generasi sandwich agar tidak dialami oleh sang adik. Namun, perjuangan kelas menengah seperti Dado kini dihantui ancaman gejolak ekonomi global dan melemahnya nilai tukar rupiah. Industri otomotif tempatnya bernaung kini terdampak. Khawatir PHK massal membuat Dado berharap pemerintah hadir menjaga stabilitas sebelum ia dan masyarakat kelas menengah lain benar-benar terperosok ke jurang kemiskinan. Jadi khawatir kurs dolar karena alat-alat otomotif di Indonesia ini masih banyak yang pakai dari luar kan. Jadinya di situ banyak orang-orang yang perusahaan yang di Jakarta ini merasa rugi untuk beli, jadi banyak yang di PHK. Mudah-mudahan harga mata uang Indonesia itu agar stabil, biar dolar itu tidak terus-terusan naik. Jadi kita nih yang kaum menengah ini tidak menjadi miskin lagi gara-gara ekonomi atau keuangan di Indonesia ini buyar gitu sih. Ekonom dan peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Tuku Rifki menyebut, kelompok menengah seolah terlupakan dalam sistem perlindungan sosial negara. Nah, ini nggak terjadi belakangan. Belakangan investasi yang terjadi itu tidak menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Sehingga kemudian kelompok menengah inilah yang tertekan. Karena kelompok ini juga kelompok yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, gitu, tidak mendapatkan bantuan sosial. Di sisi lain juga kita mulai memasuki periode sandwich generation, di mana kelas menengah ini biasanya menanggung orang tuanya yang mungkin sudah pensiun atau tidak produktif, tapi juga sudah memasuki umur yang memiliki keturunan, gitu. Jadi bebannya ini memang semakin besar. Nah, jadi mereka yang turun kelas dari kelas menengah masuknya ke kelas apa? Kelas rentan, gitu. Jadi kalau by definition kelas rentan ini adalah kelompok yang memang income-nya ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, gitu. Jadi mereka hidup dari gaji ke gaji, gitu. Mungkin juga tabungannya ini bahkan hampir nggak ada. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan berbagai stimulus hingga puluhan triliun rupiah sebenarnya telah digelontorkan demi menjaga dompet masyarakat kelas menengah agar tidak morat-marit. Kita sudah memberikan stimulus untuk mendorong konsumsi selama periode Ramadan, Idul Fitri dan lain-lain. Angkanya di sini sudah pernah disebutkan. Diskon transportasi sebesar 0,92 triliun di kereta api, angkutan SDP, laut dan udara. Tunjangan hari raya kita keluarkan 51,6 triliun. Bantuan pangan juga kita keluarkan sebesar 13,37 triliun. Jadi dari sini Anda lihat bahwa pemerintah belum lagi subsidi BBM-nya. Jadi pemerintah selalu melakukan langkah yang optimal untuk memastikan daya beli masyarakat di kelas menengah ke bawah terjaga dan ekonominya tidak morat-marit. Purbaya juga menepis isu ancaman hiperinflasi atau inflasi yang tak terkendali yang sempat beredar di sosial media. Definisi hyperinflation itu apa? Bisa 4%, bisa 5%, itu bukan hyperinflasi ya. Tapi dia nakut-nakutin akan. April itu 2,4%. Itu angka yang saya sebutkan selama ini kan. Jadi inflasi masih terkendali. Kalau
harganya Pak ada naik ada turun, tapi secara agregat seperti ini artinya kenaikan harga tidak menggerus daya beli masyarakat secara signifikan. Pada April 2026, BPS mencatat inflasi tahunan Indonesia sebesar 2,42% year over year. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut, sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi pada periode ini, sementara kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau relatif stabil sehingga membantu menjaga tekanan inflasi tetap terkendali. Namun, Tito mengakui dampak harga minyak dunia dan juga kurs mata uang harus tetap diwaspadai. Proyeksi lonjakan harga menjadi alarm keras pemerintah. Ekonom dan peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Tuku Rifki, membedah anjloknya daya beli kelas menengah bukan isapan jempol belaka, tapi sudah tercermin dari merosotnya setoran pajak negara. Seperti tahun lalu, di 2025, kita nggak ada krisis, tapi penerimaan perpajakan kita tumbuhnya negatif. Itu hal yang hampir tidak pernah terjadi kalau nggak krisis. PPN ini kan adalah cerminan kalau masyarakat itu belanja, pasti penerimaan PPN meningkat. PPH ini cerminan kalau masyarakat produktif, income dia meningkat, PPH pasti akan meningkat. The fact that PPN dan PPH turun menandakan adalah bahwa kelas menengah tergerus, mereka nggak belanja, income mereka juga turun. Jadi ini membuat ruang fiskal pemerintah juga semakin sempit untuk melakukan belanja-belanja yang berfokus terhadap pembangunan negara, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Menyikapi hal ini, tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Fitra Faisal memastikan strategi jangka pendek saat ini adalah menahan agar beban finansial masyarakat tidak bertambah. Ini adalah suatu kondisi struktural dan perlu ada intervensi yang sifatnya juga struktural gitu ya. Nah, dalam jangka pendek ini setidak-tidaknya bebannya itu tidak ditambah dan ada beberapa insentif-insentif yang memang fungsinya adalah untuk memperkuat supply side ekonomi ini. Kondisi terkikisnya daya beli masyarakat diperparah oleh nilai tukar rupiah yang harus melemah. Kelas menengah disebut sebagai penopang ekonomi, tapi bukan berarti mampu berjuang sendiri. Kini publik menanti upaya pemerintah menahan kelas menengah agar tak jatuh miskin. Saudara, sorotan tadi menjadi penutup 60 menit special report edisi kali ini. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.